kalian mau off-road, tapi juga bisa untuk di perkotaan. Nah, ini dia. Di sebelah gue sudah ada Jimny 5 pintu. Ini dia nih, mobil yang kalau kalian ingat, ini tuh yang digoreng-goreng gitu deh. Kalau gorengan makanan enak ya, tapi kalau gorengan gini, Tapi tenang, sekarang udah clear, sudah fix. Oke, kita akan bahas dari depan. Di bagian depan ini, grillnya ini SGA, ada emblem Suzuki di tengahnya, terus juga ada housing, dia chrome abu-abu tua. Untuk bagian lampu, high beam, low beamnya ini udah LED projector. Dan untuk bagian sen, lampu sennya ini masih bohlam. Nah, bagian fog lamp ini juga masih halogen. Dan ini kerennya itu ada ini nih, kayak washer gitu ya, semprotan untuk membersihkan ini lampu utamanya. Kalau misalnya kita main lumpur, main apa ya, ini buat dibersihin berguna. Oke, di bagian bawah ini ada underguard warna abu-abu gini ya, silver. Tapi ya plastik gini ya nggak terlalu kepake sebetulnya. Kalau kalian pencinta off-road, ini mungkin udah dibuka supaya lebih ini ya, tingginya lebih aman lagi. Dan untuk ground clearance-nya ini udah 210 mm, jadi udah cukup lah, aman. Oke, langsung ke bagian samping. Di bagian samping ini bannya menggunakan Bridgestone 195/80 ring 15. Velgnya ini silver gitu ya, keren sih, jadi kayak kelihatan kayak gagah gitu. Nah, di sini ada sen juga nih, kayak LCGC ya. Dan untuk ini spion ini udah elektrik, terus sudah ada telang air aman. Bagian atasnya kosongan, polos, jadi kalau kalian mau masukin roof rack itu masih sendiri. Terus bagian bawahnya sudah ada list ini ya, list warna abu-abu. Terus juga dari bagian depan dan juga bagian belakang ini over fendernya gede ya, menonjol gitu ya. Kalau off-road ya memang gini ya, tapi bisa juga dicopot supaya lebih enak aja. Oke, ini juga masih handle-nya masih grip ya, masih jungkit gitu. Nah, untuk bagian depan itu sistemnya tuh sudah disc brake dan belakang masih tromol. Nah, untuk ini kacamatinya, ini perbedaan antara yang 3 dan 5. Nah, di sini nih. Ini kacamatinya di sini, tapi dia nggak dapat ini ya. Karena mungkin nggak penting juga yang bagian kacamati ini. Oke, bagian belakang ini ya, ini bukan spoiler lah ya. Ini ada headlamp, ban konde di belakang. Terus juga ada defogger, emblem Suzuki, ini emblem Jimny dan juga all grip atau ya partai 4x4 lah ya. Terus bagian ini lampu belakang untuk lampu mundur, stop lampnya, terus juga lampu sen ini masih bohlam semua. Oke, kita akan coba bagian belakang, kita buka. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, ini fullnya cuma segini doang ya, jadi nggak besar banget, cukup lah. Terus ini juga polosan, plastik keras. Terus juga bagian belakang ini, nah ini juga udah cukup luas juga, pasti lebih luas daripada yang 3 pintu tuh. Dan juga kalau misalnya kalian kurang luas, nah gampang, tinggal di nah tuh, jadi lebih luas kan. Walaupun dia nggak rata lantai, tapi ya masih oke lah ya, jadi bisa buat barang-barang apa yang panjang bisa, yang gede bisa juga aman. Terus di sini sudah ada ini head kit, juga ini segitiga pengaman. Nah, di bawah ini, nah ini sudah ada kunci dan juga dongkrak ya, toolkit dongkrak. Terus nah, tapi untuk yang ini ya, kalau misalnya kalian habis off-road terus juga kotor-kotoran segala macam sepatu, taruh di sini. Ini cepat kotor. Karena ini bahan-bahannya bludru ya, agak susah juga ya. Oke, terus juga di sini nih. Nah, sini sudah ada lampu
dan juga power outlet 12 volt nih. Dan juga ini kalau menurut gua ya, ini menariknya lagi, ini tuh ada ini nih. Dia tuh kayak pengait untuk kursinya, kursi ke bawah belakang ini sudah warna mobilnya. Mau merah, hijau gitu. Keren. Oke, kalau gitu kita ke bagian interior. Oke, kita masuk ke bagian interior nih, bagian depan nih guys. Tapi kita nyalain dulu ya. Panas banget di luar, gila. Kayak di Dubai. Asik. Oke, kita nyalain. Oke, dari nyapa ya. Oke. Kalau dari kita lihat dari sini, itu untuk di bagian dashboardnya itu hitam, plastik keras. Terus juga di sini ada pegangannya ya, biasa kalau buat ini apa? Ya, mobil off-road tuh ada pegangannya sini nih. Sini juga ada dashboard. Sini airbag. Oke, nah kita ke bagian ini. Bagian head unit. Nah, head unit ini tuh sudah 9 inch dan ini sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto, sudah wireless juga. Di sini belum bisa ini ya, 360 belum bisa. Itu kecanggihan. Oke, ini di sini kita bisa lihat hemat bahan bakar. Nah, tripnya, sinyal notifikasi, jadi udah cukup lengkap ya untuk sebuah mobil off-road lah, untuk membantu informasi ya, jarak segala macam nih. Oke, bisa telepon juga ya, Bluetooth. Ini oke ya. Terus ke bagian bawah sini AC, terus bawahnya ini udah ada konsol AC-nya ini tuh sudah sedikit modern, tapi ya masih kenop daripada yang dulu ya, kayak Katana atau Jimny yang zaman dulu ya. Ini tuh masih kenop puter. Ini untuk pengaturan kecepatannya. Terus juga di tengah sini ada untuk defogger depan belakang, pengaturannya. Mode ini apa nih? Oh, mode ini arah semburan. Oke, bagian tengah ini untuk ini ya, kasih tahu ya. Terus ini off, matiin, ini auto untuk ini apa namanya, suhunya. Terus ini udah ada untuk sirkulasi AC. Oke, ini AC. Oke, bawahnya lagi di sini untuk pengaturan. Nah, ini pengaturan untuk di sini nih. Ternyata kalau misalnya cari-cari di samping-samping ya, untuk naik turunin window, power window. Nah, ini ada di sini nih. Ini kiri, ini di kanan. Tapi yang untuk autonya ini cuma ada di kanan. Up and down-nya cuma ada di kanan doang nih autonya. Terus di sebelahnya lagi ini ada untuk stability control dan juga AHC. Sudah cukup oke lah ya. Transmisi ini otomatis ya, PRD-ND2L. Dan juga yang paling kerennya apa? Nah, ini dia. Transfer case ini dia. Ada 2H, 4H dan juga 4L. Nih, nanti kita harus coba nih. Oke, di bagian tengahnya ini handremnya masih crack ya. Masih kekuatan tangan. Terus juga apalagi nih? Ini untuk mengontrol ini ya, supaya anak-anak nggak mainin windownya. Nah, untuk yang belakang, power window belakang, ini juga bisa dari sini nih. Nah, itu dia. Jadi tuh ini tuh ada 6 untuk buka jendelanya ya. Jadi depan ada 2, di tengah nih ada 2 buat belakang, di belakang juga ada di kanan kirinya. Ntar kita cek. Terus juga di sini sudah ada cup holder 2. Nah, untuk jok, nah inilah alat ada aja dah. Untuk jok, nah joknya ini tuh masih semuanya ini ya, pabrik semua nih. Pabrik semua, standar, dan juga sudah ada adjusternya, head adjuster. Dan sudah dilengkapi dengan SLS airbag. Oh, udah lumayan canggih kan? Oke, bagian setir. Setir ini ya standar ya, kayak sejenis Asphalt 7 gitu ya. Di
sini ada logo Suzuki. Di bagian kirinya untuk pengaturan head unit, di bagian kanan untuk cruise control. Nah, ini juga udah ada cruise control nih, juga udah ada perkembangan. Dan juga ini ya, ini untuk Bluetooth handphone. Oke, terus juga untuk bagian ini, bagian tengahnya ini kalau kalian misalnya pernah naik atau pernah lihat Katana atau Jimny zaman dulu ya, hampir mirip lah ya. Tuh, ini agak nonjol. Terus juga ini masih monokrom ya, warna kuning untuk analog yang RPM dan juga speedometer. Nah, bagian tengahnya ini bisa buat ada ini ya, ada MID-nya nih, full. Terus juga untuk siapa yang pakai safety belt segala macam, ini ada, dan derajat juga, derajatnya, kepanasannya. Oke, terus di bagian kanan ini ada untuk ini ya, ada untuk parkir, dan terus untuk ini pengaturan untuk washer buat bagian lampu utama, terus naik turun lampu utama, dan juga elektrik untuk kaca spion, dan juga retract ya. Gitu aja sih. Terus kalau untuk bagian ini, bagian pintunya ini masih standar aja sih, polos-polosan aja sih, masih ya polos begini, plastik keras, ada speaker, ada kantongnya juga kecil banget, paling bisa buat buku, majalah, uang bisa juga ya. Ini kecil. Terus juga untuk bagian ininya ya itu ya, nggak terlalu lebar. Oke, kita ke bagian belakang. Sip. Bagian belakang ini, aduh, untuk tinggi 180, kaki ngepas ya, terus juga tingginya ya 3 jari. Bisa ke belakang nggak ya? Oh, bisa sedikit. Terus juga, nah ini bagian yang enaknya begini nih. Oke. Terus juga di sini ada kantong 2. Wah, nih paletnya. Tahu aja belum mandi. Terus juga ini ada cup holder, bisa depan belakang ya, naruh. Nah, di sini bagian door trim. Nah, ini bisa naik turun juga nih. Selain dari yang tengah tadi, ini tengah. Oh, naik turun. Ini juga bisa nih naik turun dari sini. Jadi itu mungkin kalau misalnya ada penumpang belakang itu lupa nutup jendela tapi dia udah keburu pergi. Nah, dari depan bisa gampang tuh. Dari sini jadinya aman. Hand gripnya ada. Hand gripnya fix ya. Nggak naik turun. Untuk joknya sama kayak depan. Ini semua fabric semua. Terus juga emang ini khusus untuk dua penumpang karena di tengahnya tidak ada. Jadi jangan dipaksakan, takutnya bahaya. Sudah ada ini juga ya, safety beltnya buat 2 orang memang. Oke, ini juga masih halogen. Oke, kalau gitu kita coba lihat bagian mesin. Ini dia mesin dari Jimny 5 pintu. Nah, ini dari atas nih, ini belum dapat peredam ya, jadi masih panas banget. Terus juga mesin K15B 4 silinder, sudah dilengkapi dengan transfer case, tenaga 103 PS, dan juga untuk torsinya 130 Nm. Ya walaupun nggak gede-gede banget, tapi ya cocok lah ya kalau misalnya buat off-road, karena dia kan butuhnya low gear, bukan buat kecepatan. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya-tanya harganya nih, daripada kalian penasaran kan, dan juga nggak bakal digoreng. Oke, bagi kalian yang penasaran nih untuk harganya dari Jimny ini nih, Jimny yang otomatis nih ya, otomatis matic maksudnya ya kan. 5 pintu 2025 bersama Mas Ivan, Mas. Halo, apa kabar Mas? Baik, Mas. Oke Mas, tolong kasih harga yang the best coba. Pasti kita kasih yang the best. Untuk harga Jimny 5 pintu ya. Untuk 5 pintu itu OTR mulai dari 471 di manual, Mas. Kalau Manual ya? Matic, perbedaannya hanya sekitar 10 jutaan lah. 10 jutaan, jadi 480-an. 480-an. Betul, kayak gitu. Nggak banyak juga daripada yang 3 pintu ya? Iya, betul. Ya itu ya plus minus sih ya. Ini CBU India, yang 3 pintu Jepang ya, suka-sukaan juga. Promonya gimana Mas? Kalau untuk promonya kita lagi banyak nih Mas. Kalau salah satunya ini Mas ya, berupa
kayak bonus 7 item nih, 7 item yang 7 salah item tuh. satunya di roof rack-nya ada, terus cover ban ya Mas yang belakang tuh ada. Itu juga mahal tuh ya. Betul. Kalau beli yang orinya dari Suzuki mahal. Terus yang terus yang salah satunya ada yang Lumet ya Mas ya, yang di belakang. Yang di belakang. Nah, untuk yang di belakang itu berguna banget sih kalau menurut gua, karena dia tuh kalau misalnya kita lagi main lumpur-lumpuran apa main pasir gitu ya, pakai sepatu gitu, itu kan sayang banget ya kalau misalnya langsung nggak ada tatakannya, dia kan pakai macam bludru gitu ya. Dia ada matnya gitu tuh. Jadi lebih aman aja. Nah, salah satunya bonus kita itu Mas. Keren. Pokoknya ada total 7 item senilai 10 juta rupiah lah. Oke. Gitu. Sama kalau misalkan untuk pengiriman nih, pengiriman juga dia lagi ada memakai towing lah jatuhnya. Free seluruh Jabodetabek pokoknya. Free. Sama salah satunya ini juga Mas, untuk plat bantuan Mas. Plat bantuannya resmi dari Polda langsung. Resmi ya. Kalau biasanya itu apa sih? Kan suka dikasih tuh dikasih pas kita beli, dikasih buat sementara nih. Itu jatuhnya kayak plat sementara lah jatuhnya kayak gitu. Tapi ini yang kamu kasih ini, kalau yang ini resmi Mas, jadi ada surat-suratnya nanti. Plat nomor sementara plus juga ada surat-suratnya, makanya bantuan namanya ya. Bantuan, plat bantuan kayak gitu. Oke, terus apa lagi? Leasing? Kalau misalnya leasing kita bantu ya untuk pembelian cash atau kredit itu bisa semua. Kalau misalkan mau untuk pembelian kredit ya Mas, salah satunya untuk angsurannya bisa kita cincai lah jatuhnya kayak gitu. Cincai. Gua kira cincang tadi. Cincai. Oke. Bagi aman ya, dibantu lah pakai sampai deal ya. Sampai turun unit Mas. Sampai turun unit. Kalau misalnya deal dong mah belum turun unit juga susah. Untuk misalnya warantinya gimana nih? Warantinya kita 3 tahun atau 50.000 kilometer lah. Itu duluan aja lah. Karena CBU India, betul. Ya. Terus warna-warnanya dong, ada semua nggak? Ready dong Mas pastinya. Ada semua ya. Pasti. Terus kalau misalnya nunggu berapa lama? Tadi udah deal nih. Berapa lama? Jangan lama-lama dong. Enggak dong. Kita pokoknya 3 hari paling cepat, paling lamanya seminggu lah. Seminggu ya. Pokoknya ngomong kasar seminggu lah ya. Seminggu. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih yakin lagi, langsung aja ke hubungin Mas ini, Mas Ivan. Mau kasih nomornya apa di? Langsung aja lah Mas. Langsung aja boleh. 0822 0820 3443. Tuh. Kalau enggak bisa langsung ke mana? Suzuki Harapan Indah Bekasi, Buandai No Mobil Trada. Sip, cakep. Itu paling itu ya. Iya. Pokoknya buat lebih kayak misalnya meyakinkan langsung aja deh. Mau datang, mau hubungin. Bisa. Semua bisa. Pokoknya test drive, mau test drive juga bisa Mas. Oh, di mana aja? Di rumah kalian juga bisa teman-teman. Pokoknya Jabodetabek tapi ya. Jabodetabek, Karawang juga bisa Mas. Oh, Karawang ya. Mau rumahnya di Banten juga bisa. Lagi masih plat A atau plat T ya kalau misalnya Karawang T ya? T. T ya benar ya. Oke, makin mantap semua ya. Bisa. Oke, thank you penjelasan Mas. Siap, sama-sama. Thank you. Iya. Oke, sekarang kita akan test drive nih Jimny 5 pintu. Bersama Mas Ivan. Mas Ivan. Oke. Ini kita tes ya dengan torsinya 130 ya. Ini masih nggak lemot daripada Vitara ya? Betul Mas. Betul ya? Betul. Dia langsung. Kalau Vitara tuh ngeden, beng langsung gitu. Delay dikit lah. Betul. Terus juga untuk handlingnya aman ya Mas ya? Nah, ini kayak kapal nih. Nah, iya ya. Waduh, ini ya kayak kapal ya, masih seperti yang lama ini. Body rollnya. Coba kita tes ya. Kecepatannya ya. Semoga nggak ada mobil. Aman, Yok? Aman, oke. Tes ya, yuk. Saya bejek nih. Aduh. Sayang banget ya. Nah, lagi coba lagi yuk. Tadi udah 60 ya, sekarang ya agak lama dia. Ke 100 sih agak lama dia. Ya, agak lama. Tuh, kita banting coba ya. Oke, masih oke nih banting gini. Ya, tapi jangan dibanting juga, ngeri. Soalnya ini kan apa? Mobil tinggi ya. Bahaya juga nih. Oke, kita tes lagi. Penasaran nih. Oh ya, oke. Sip. Oke ya. Mantap juga ya. Oh ya Mas, ini untuk BBM gimana Mas?
Kalau misalkan BBM sih dia masih aman banget mas. Gimana? Nggak jauh beda sama R3 atau XL7 ya mas ya. Yang hybrid apa yang bensin? Yang non hybrid pastinya mas. Karena kan kalau misalkan ini kan hybrid ya. Iya. Karena kalau misalkan hybrid sama non hybrid juga bedanya juga Nggak terlalu besar. nggak terlalu besar mas. Oke, ini dalam kota berapa? Kalau misalkan dalam kota sih bisa 1:15 atau 14. 115. 1:15. 1500 cc. Oke, ini juga kan mungkin ringan juga ya body betul. ini ya. Terus kalau tol Kalau tol mungkin bisa lebih mas, tergantung dengan kaki-kaki si pengemudi lagi sih balik lagi. estimasi Estimasi bisa 1:17 atau 18 bisa. 17-18 ya. Oke juga sih. Jadi ya ini bentuknya tetap itu ya, compact. Benar. Compact juga. Jadi kalau misalnya kalian buat sehari-hari pun juga oke. Sebetulnya ya mungkin dengan dengan bannya ya mesti yang ini aja, yang standar, yang buat aspal, jangan yang buat off-road. Jadi nggak enak kalau yang buat off-road. Itu. Nyaman ya mas. Kalau kalian mau buat off-road ya bisa juga. Ini juga bagus nih logirnya, tapi kalau untuk kecepatan dia agak kurang. Kalau untuk buat ngebut-ngebutan gitu ya, jangan diharap. Jangan diharap. Ya kita harus balikin ke habitatnya. Ya kan? Ini kita juga mau nyoba ya mas ya? Nyoba Kita ngetes di habitatnya ya. Tes-tes tipis lah ya. Pokoknya kita Siksa dulu mobil test drive ya. Mobil test drive. Yang ngomong salesnya ya, bukan saya ya. Karena untuk mempercaya lebih ke customer sih mas. Betul. Oke, kita tes semuanya. Oke, sekarang kita mau nyoba ini ya. Apa? Jembatan. Ya agak-agak ya. Yuk duluan. Oke, sip. Oke, ini mah tanpa ini ya, langsung dia aja bisa nih ya, aman. Terus tapi ini ada ini ya tuh ya, sep. Nah tuh ya, aman, dia ground clearance-nya aman ya, jadi enak aja. Oke, kita tes lagi yang mana lagi ya. Oke, sekarang kita akan cobain ya, kita berhenti di tengah-tengah ya, apakah aman. Hop, kita masuk ke D. Oh iya aman ya. Iya standar. Udah ini ya. Tuh, ini mah udah cetek bagi Jim nih kayak gini. Sekarang kita mau nyoba ini ya. Emang ya lebih tepatnya habitatnya ya. Di daerah-daerah hutan-hutan, walaupun nggak hutan bener. Cuma dia masih ada tuh. Tuh. Asli ya nih. Tuh. Ini masih tembok, ntar dulu depan. Oke, kita akan nyoba. Enak nggak nih kalau jalanannya agak sempit juga sih ya. Ini masih aspal. Ntar kita. Nah, ini dia tuh, ya kan? Udah kelihatan kayak hutan-hutan kan? Ini karena bentuknya masih kecil juga mas ya. Jadi tuh dia masih enak aja ya. Jadi nggak terlalu kayak gimana, lebih kayak bulk gede begitu ya. Enggak. Enak nih. Ya kalau visibilitasnya sih ya oke aja sih, walaupun dia kayak ini ya, kayak kurang gede aja, tapi ya oke lah, so-so gitu. Sip. Ini juga belum ada ini ya, speed itu ya, speed lock ya. Speed lock-nya belum ada. Speed lock belum ada. Oke. Nah, ini kita coba tes nih. Oh, ini kayak kita ke bukit-bukit, tapi yang biasa aja, yang nggak terlalu curam. Ya, sip. Nah, tuh, handling juga enak. Empuknya sih empuk ya. Empuk mas. Empuk loh, ini masih empuk loh ini. Dia juga ada coil springnya di bawah ya. Oke, tuh. Aman kan? Sip. Mantep. Nah. Enak nih. Ini kalau kita di gunung-gunung enak ya. Oh enak banget mas. Pakai ini ya, cocoknya emang gitu ya. Di habitatnya langsung. Betul. Enak banget tuh, lihat tuh ya. Wah, ini udah jalan ini nih, jalan rusak nih. Oh, ini kita tes. Suspensinya juga tuh. Oke lah ya, tuh. Oh, enak tuh. Ini jalannya jalan rusak loh ini. Tuh.
Tuh, kita hajar aja tuh. Hajar terus Mas. Ya tuh. Mumpung mobil ini ya test drive. Test drive. Harus disiksa. Tuh. Ya, tuh ya kan? Ya suspensinya enak tuh. Masih empuk lah. Oke. Lagi ini jalan-jalan tanah gini memang udah ini ya semi off-road lah kita ya. Siap. Walaupun nggak off-road nya langsung ya Mas. Betul, ini semi lah. Fun juga loh kalau misalnya kalian begini ya. Ini fun juga loh, apalagi yang ini ibarat bukan off-road, ini trekking lah. Trekking. Ya, ini fun juga loh, menyenangkan juga. Jadi kayak misalnya buat semi off-road atau trekking gitu nggak takut kayak ngejedok apa gitu ya. Tuh. Hop, kita naik ke atas coba. Tuh. Wah, ini nggak pakai hak nih. Mantap, itu dia tadi ya. Oke, selesai sudah review kita kali ini. Tadi sudah kita tes ya di jalan raya dan juga di jalan trekking lah. Dan off-road sih oke ya. Suspensi juga empuk, walaupun juga belum ada ADAS dan juga ya macam-macam, tapi ya udah cukup oke lah. Karena ini tuh memang dibeli itu untuk kita bisa modif, atau juga ini buat membeli kenangan. Karena waktu kecil kita punya ini ya, punya Katana atau Jimny. Nah, di sini kita beli itu. Dan juga ini juga bukan buat mobil yang utama ya, tapi ya mobil-mobil yang kedua atau ketiga. Bentuknya compact SUV, lucu, kecil, bisa di perkotaan juga, bisa dipakai sehari-hari juga. Nyaman, irit lagi. Jadi kalau kalian berminat, itu bisa ya hubungin ke Mas Ivan. Atau juga bisa datang nih ke BIT Suzuki Harapan Indah. Dan gue juga mau ngucapin ke BIT Suzuki Harapan Indah udah minjemin mobil Jimny 5 pintu ya. Jadi kita bisa syuting. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thank you. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake.